Leg pertama babak 8 besar Liga Champions Eropa mempertemukan dua tim besar yaitu Arsenal versus Real Madrid bermain di Stadion Emirates London Rabu 9 April dini hari waktu Indonesia Barat. El Real yang merupakan tim juara bertahan dan juga raja Eropa sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sementara itu, The Gunners juga tak kalah mengerikan dengan rekor apik saat bermain di kandang sendiri. Sama-sama mengandalkan pemain dan formasi terbaiknya, Real Madrid di bawah arahan Carlo Ancelotti menurunkan formasi 4-4-2 dengan Jude Bellingham, Luka Modric, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe sebagai starter. Sementara itu, Mikel Arteta mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Bukayo Saka, Mikel Merino dan Leandro Trossard di lini depan. Hasilnya, Arsenal yang tampil dominan kesulitan mencetak gol di babak pertama berkat penampilan gemilang penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois. Pada menit ke-12, Arsenal mendapatkan peluang emas lewat aksi dari Thomas Partey. Gelandang asal Ghana itu melepaskan tembakan mendatar di kotak penalti, namun masih bisa diblok oleh kiper Thibaut Courtois. 8 menit berselang, giliran Real Madrid yang mengancam melalui Vinicius Junior. Sayangnya, tembakan winger Brasil itu masih melenceng di sisi kanan gawang tuan rumah. Bukayo Saka beberapa kali melepaskan umpan tarik di sisi kanan ke tengah kotak penalti. Sayangnya, upaya winger internasional Inggris itu belum berhasil disambut rekan satu timnya. Pada menit ke-30, Real Madrid berbalik menebar ancaman serius. Kali ini, peluang tim tamu tercipta melalui tembakan jarak dekat Kylian Mbappe yang masih diamankan oleh David Raya. The Gunners nyaris memecah kebuntuan di menit ke-42. Akan tetapi, penampilan impresif Courtois di bawah mistar gawang berhasil menggagalkan sundulan Declan Rice dan tembakan rebound dari Gabriel Martinelli. Skor imbang tanpa gol menghiasi papan skor di babak pertama Arsenal versus Real Madrid di London. Setelah turun minum, Arsenal tiba-tiba tampil menggila dan beberapa kali mengancam gawang Real Madrid. Arsenal menyerang di 5 menit awal babak kedua. Di sisi lain, Los Blancos juga dapat membendung usaha meriam London. Declan Rice akhirnya berhasil merobek gawang Real Madrid di menit ke-57. Ia mencatatkan namanya di papan skor melalui eksekusi tendangan bebas cantik. Tembakan gelandang Inggris itu mengarah ke pojok kanan gawang yang tak mampu dibendung oleh Courtois. Unggul 1-0, Arsenal semakin gencar melakukan serangan ke area pertahanan lawan. 3 percobaan beruntun Arsenal di menit ke-67 masih gagal berbuah gol. Ada blok dari David Alaba di garis gawang dan 2 tepisan dari Courtois. Declan Rice benar-benar sedang on fire di laga ini. Ia kembali mencetak gol lewat tembakan bebas di menit ke-70 yang membuat Arsenal memimpin 2-0. Mikel Arteta terpaksa harus menarik keluar Bukayo Saka di menit ke-74 akibat cedera. Leandro Trossard masuk sebagai penggantinya. Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-75. Mikel Merino menuntaskan umpan dari Miles Lewis Kelly dengan 1 sentuhan. 2 gol free kick Declan Rice benar-benar membuat bintang Real Madrid Kylian Mbappe tercengang. Saat kamera difokuskan pada pemenang Piala Dunia itu, setelah gol pertama masuk ke gawang dan ia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Terlebih lagi setelah Mikel Merino menambahkan gol ketiga untuk tuan rumah. Declan Rice belum pernah mencetak gol dari tendangan bebas untuk Arsenal sebelum hari Selasa malam. Setelah menunggu 339 pertandingan untuk gol tendangan bebas langsung, ia mencetak 2 gol berturut-turut. Namun sayangnya, Declan Rice juga harus ditarik keluar karena masalah cedera. Ia digantikan oleh Kieran Tierney pada menit ke-80. Alih-alih mendapatkan gol, Real Madrid malah harus kehilangan 1 pemainnya di injury time. Eduardo Camavinga diganjar kartu kuning kedua di injury time pertandingan. Arsenal pun berhasil mendapatkan clean sheet. Martin Odegaard CS menang dengan skor 3-0. Ini menjadi modal berharga Arsenal sebelum melakoni laga tandang ke Santiago Bernabeu. Sementara itu bagi Real Madrid, kekalahan 3-0 di Emirates Stadium merupakan pukulan telak bagi sang juara bertahan dan pemenang 15 gelar Liga Champions. Akhir pekan ini, Arsenal menghadapi Brentford, sementara Madrid bermain melawan Alaves. Kemudian, kedua tim ini akan bertarung lagi. Kali ini dilakukan di Spanyol saat Madrid berusaha menyelesaikan comeback yang luar biasa. Meski sudah unggul 3-0, namun Arsenal harus tetap waspada jelang pertandingan leg kedua. Pasalnya, Madrid yang memiliki DNA UCL seringkali melakukan comeback sensasional di ajang tersebut.
Beberapa di antaranya adalah saat Madrid berhadapan dengan wakil Prancis PSG. Madrid menghadapi tim super bintang PSG di babak 16 besar Liga Champions. Madrid kalah 0-1 di Parc des Princes pada pertemuan pertama. Namun di leg kedua, Madrid kemudian kembali kebobolan oleh Kylian Mbappe sehingga tertinggal 0-2 dalam agregat. Meski tertinggal agregat 2-0, Madrid kemudian bisa bangkit di 30 menit sisa laga leg kedua. Benzema mencetak hat-trick di menit ke-61, menit 76 dan 78, sekaligus membuat Madrid lolos dengan keunggulan 3-2 dalam agregat. Comeback fenomenal lainnya pernah dirasakan Chelsea di babak perempat final. Saat itu, Madrid unggul 3-1 di Stamford Bridge sehingga mereka berada di atas angin jelang laga leg kedua. Namun, petaka kemudian terjadi. Chelsea bisa unggul 3-0 dan memimpin 4-3 dalam agregat di sisa 15 menit terakhir. Dalam situasi terjepit, Rodrigo bisa mencetak 1 gol balasan di menit ke-80 sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di masa perpanjangan waktu, Benzema berhasil mencetak gol dan membawa Los Blancos menang 5-4 dalam agregat. Dan comeback terbaik Madrid terjadi ketika mereka menghadapi Manchester City. Real Madrid kalah 3-4 dalam leg pertama di Stadion Etihad. Situasi semakin sulit karena Manchester City juga unggul 1-0 pada leg kedua dan skor itu bertahan hingga laga bersiap memasuki menit ke-90. Tetapi kemudian Madrid kembali berhasil menunjukkan mental mereka sebagai tim juara. Rodrigo mencetak 2 gol di penghujung laga yang membuat agregat sama kuat 5-5. Penalti Benzema di babak perpanjangan waktu kemudian mengantarkan Real Madrid lolos ke final dengan keunggulan agregat 6-5 atas Manchester City. Dengan status Raja Eropa dan dikenal sering melakukan comeback, menarik untuk menantikan bagaimana Madrid menghadapi Arsenal di leg kedua pada 17 April mendatang. Arsenal akan datang dengan kepercayaan diri tinggi, tapi juga dengan kewaspadaan penuh. Mereka tahu 1 gol Madrid bisa membakar semangat dan 2 gol bisa mengubah atmosfer stadion menjadi neraka. Sementara Real Madrid dengan DNA juaranya pasti akan tampil habis-habisan. Para pemain seperti Modric, Mbappe, Bellingham dan Vinicius dipastikan tidak akan tinggal diam. Namun pertanyaannya, apakah Arsenal bisa mempertahankan keunggulan dan mengukir sejarah, atau akankah kita melihat satu lagi comeback magis dari tim yang selalu punya cerita gila di Liga Champions? Yang jelas, leg kedua nanti akan menjadi malam yang tak boleh dilewatkan siapapun pecinta sepak bola.